Selamat pagi, Ananda semua. Bertemu lagi dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan bersama saya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas analisis peluang usaha pengolahan ayam broiler, di mana industri ayam broiler di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan dengan permintaan pasar yang tinggi dan teknologi pengolahan yang semakin maju. Bisnis ini dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan bagi para pengusaha. Berikut ini adalah latar belakang industri ayam broiler di Indonesia. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia telah meningkatkan permintaan akan daging ayam broiler. Yang kedua adalah peningkatan daya beli. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat telah mendorong konsumsi daging ayam broiler. Dan yang ketiga, adanya inovasi teknologi. Kemajuan teknologi di bidang peternakan dan pengolahan telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas ayam broiler. Selanjutnya, seberapa besarkah potensi pasar ayam broiler di Indonesia? Hal ini dapat diidentifikasi melalui 3 bagian, yaitu tingkat konsumsi yang tinggi sehingga permintaan akan daging ayam broiler terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan daya beli masyarakat. Jadi dapat diasumsikan jika masyarakat itu terus jumlahnya bertambah banyak dan kondisi ekonominya membaik, maka potensi pasar ayam broiler akan besar. Yang kedua, terjadinya persaingan terbuka, di mana pasar ayam broiler masih terbuka luas dengan persaingan yang relatif sehat di antara pelaku usahanya. Artinya, di antara pelaku-pelaku atau peternak-peternak ayam broiler terjadi persaingan yang masih sehat dengan pola-pola kemitraan yang berkembang di Indonesia. Dan yang ketiga adalah peluang ekspor. Indonesia memiliki potensi untuk mengekspor daging ayam broiler ke pasar internasional yang terus berkembang. Selanjutnya, Ananda, setiap produk yang dibuat perlu dipasarkan karena disinilah kunci dari keberhasilan sebuah usaha. Bagaimana usaha itu menghasilkan keuntungan atau neraca positif sehingga usaha itu dapat berkembang secara berkesinambungan. Untuk itu perlu analisis strategi pemasaran yang meliputi 4 hal. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar artinya kamu membagi bagian-bagian yang menjadi konsumen dari produk tersebut. Caranya adalah dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Preferensi di sini artinya kesukaan konsumen itu seperti apa terhadap produk yang Anda hasilkan. Di berbagai segmen pasar akan membantu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Ada segmen pasar yang membutuhkan ayam beku, ada segmen pasar yang membutuhkan ayam hidup, ada segmen pasar yang membutuhkan hasil pengolahan dari daging ayam seperti sosis, bakso, ataupun nugget, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penetapan harga. Penetapan harga di sini, harga yang Anda tetapkan atau yang Anda berikan kepada produk Anda adalah harga yang kompetitif, bersaing, dan terjangkau, maka akan meningkatkan daya saing dan mendorong permintaan konsumen. Yang ketiga adalah promosi yang efektif. Sebagaimana kita tahu, dengan perkembangan
digital saat ini, berbagai media sosial dapat dijadikan tempat untuk promosi yang efektif. Menggunakan media yang tepat untuk meningkatkan brand awareness dan meningkatkan minat konsumen. Di sini ada istilah brand, awareness, dan minat. Brand itu dapat diartikan merek, awareness itu merasa membutuhkan atau rasa dia tersebut atau konsumen tersebut familiar atau sangat akrab dengan brand atau merek yang kita punya. Kemudian yang keempat adalah distribusi yang luas. Semakin jauh jangkauan pemasaran, maka lebih luas lagi jaringan distribusi yang dibutuhkan, dan jaringan distribusi tersebut harus efisien dan terorganisir. Sebelum lanjut, marilah kita lihat proses produksi dan teknologi dalam pengolahan ayam broiler. Yang pertama adalah pembibitan. Pembibitan ayam broiler dilakukan oleh perusahaan besar berskala nasional dengan memelihara parent stock atau ayam induk jantan dan betina. Bidang usaha pembibitan ini tidak diberikan langsung kepada peternak rakyat karena ini menyangkut sejumlah berapa banyak bibit yang tersedia untuk kebutuhan nasional. Sementara untuk grandparent stock atau kakek dan nenek ayam yang menghasilkan ayam induk tadi, itu diimpor dari negara maju ternak. Yang kedua adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini adalah mulai dari bibit DOC sampai dengan bibit tersebut dipanen. Bidang pemeliharaan ini dilakukan oleh peternakan rakyat. Durasi pemeliharaan ini biasanya berlangsung dari 25 sampai 32 hari dengan target bobot badan akhir maksimum adalah 2 kg bobot hidup. Dalam pemeliharaan inilah terjadi proses beternak tersebut yang cara beternaknya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan di dalam open house dan pemeliharaan di dalam closed house. Nah, paradigma yang berkembang saat ini adalah pemeliharaan dalam closed house dengan iklim mikro yang terkendali, yang merupakan tantangan teknologi dan tantangan bagi peternak bagaimana turut dalam perubahan teknologi pemeliharaan ayam broiler pada abad 21. Dan yang ketiga adalah pemotongan dan pengolahan. Proses pemotongan, pembersihan, kemudian pengemasan dari karkas ayam broiler ataupun di sini dapat dilakukan oleh pedagang yang membeli ayam broiler hidup dari peternak, kemudian dia lakukan pemotongan dan dijual dalam bentuk daging segar. Nah, pada pemotongan dan bidang pemotongan dan pengolahan ini terbuka banyak peluang-peluang usaha pada pengolahan pasca panen ayam broiler. Baik itu menjual langsung atau mengolah menjadi karkas beku ataupun mengolah daging ayam menjadi produk olahan seperti sosis, bakso, nugget, dan lain sebagainya. Selanjutnya, marilah kita masuk kepada bagaimana membuat sebuah unit usaha ayam broiler yang dapat menghasilkan keuntungan, baik itu di bidang produksi, yaitu pelaksanaan pemeliharaan atau beternak yang durasinya 25 sampai 32 hari, ataupun bagaimana membuat sebuah unit usaha pengolahan pasca panen pada ayam broiler. Secara garis besar, untuk memulai usaha di bidang
ayam broiler ini dapat kita bagi menjadi 3 kelompok secara sederhana yang kita sebut sebagai analisis pengelolaan sumber daya. Apa saja sumber daya yang kita butuhkan dalam membuat sebuah unit usaha, baik itu peternakan ayam broiler maupun pengolahan pasca panennya. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Perlu diidentifikasi, dijelas bagi si yang memulai usaha tersebut, apakah sumber daya manusia atau sumber daya manusia seperti apa yang sudah dia miliki dan yang dia perlukan. Di mana sumber daya manusia itu memiliki pekerja yang terampil dan berpengalaman untuk menjaga kualitas dan efisiensi produksi. Sumber daya manusia tersebut bisa saja si pemilik usaha tersebut, seberapa mampu atau kompeten dia memelihara dan seberapa mampu atau kompeten dia mengolah pasca panen tadi. Yang kedua adalah menganalisis infrastruktur yang dibutuhkan. Bila dia ingin mengembangkan usaha pemeliharaan, berarti infrastruktur yang dibutuhkan adalah kandang dan peralatannya, serta alat transportasi yang dia butuhkan untuk mendukung usahanya. Demikian juga untuk pengolahan pasca panen. Apakah dia mampu membuat rumah potong ayam sederhana yang dengan cara manual sebagaimana di pasar nampak kita lihat. Kemudian infrastruktur apa yang dia butuhkan untuk mengolah daging tersebut. Dan yang ketiga, seberapa banyak modal yang dia miliki dan seberapa banyak modal yang harus dia cari. Ketika bicara modal, baik itu sumber daya manusia dan infrastruktur tersebut pasti dibiayai dengan uang, maka sering saya mulai pembicaraan tentang proyek kreatif dan kewirausahaan ini. Untuk menjadi seorang pengusaha, tentu kita harus mengukur diri seberapa banyak uang yang kita punya dan apa bidang usaha yang bisa kita lakukan atau kita masuki sesuai dengan uang yang kita punya, sampai pada tingkatan tertentu modal Anda sudah banyak, tentu Anda akan melangkah terus untuk masuk ke bidang-bidang usaha yang membutuhkan modal besar. Sekali lagi, ingat pelajaran pertama dari pertemuan kita adalah dompet kekayaan. Nah, mungkin Anda masih ingat, apakah Anda masih menyimpan itu kantong kekayaan yang saya bagikan di awal pembelajaran ya. Artinya dengan 100.000 saya bisa beli apa atau saya harus melakukan apa supaya 100.000 ini menjadi 200.000? Apakah saya menjual tenaga saya atau memutar uangnya yang 100.000 itu sehingga menjadi 150.000. Kemudian kalau modal Anda meningkat 1 juta, usaha apa yang bisa Anda lakukan supaya modal tersebut menjadi 2 juta. Kemudian kalau Anda sudah terkumpul 10 juta, apa yang bisa Anda lakukan untuk menjadi 100 juta, 100 juta menjadi 1 miliar, dan tidak tertutup kemungkinan kalau Anda punya sampai 2 miliar dalam waktu 2 tahun, bisa saja Anda pergi bekerja ke luar negeri, pulang-pulang Anda punya modal 2 miliar. Dan begitu seterusnya. Jadi modal ini adalah hal yang perlu Anda pikirkan, resiko yang akan terjadi bila Anda salah menempatkan uang atau salah memutar uang tersebut, apalagi kalau, dan itu saya tidak sarankan untuk melakukan peminjaman demi merintis usaha. Rintislah usaha dengan apa yang Anda punya. Selanjutnya, setelah Anda mengidentifikasi atau dan menganalisis
tentang 3 hal, mulai dari kompetensi pekerja yang Anda butuhkan, kemudian infrastruktur yang Anda butuhkan, dan seberapa banyak uang yang Anda punya, maka Anda perlu memproyeksi keuangan dan kelayakan usaha yang Anda akan lakukan tersebut. Ada 4 hal yang dilakukan dalam proyeksi keuangan itu. Pertama, investasi awalnya berapa. Yang kedua, dengan investasi sedemikian banyak, berapa jumlah pendapatan yang Anda harapkan. Yang ketiga, berapa laba bersih yang Anda peroleh. Dan yang keempat, seberapa lama investasi awal tadi dapat kembali dalam jumlah investasi tersebut melalui akumulasi laba bersih Anda setelah dikurangi dengan pengeluaran pribadi Anda. Baik, untuk ayam broiler memang investasinya besar ya. Nah, di sini terhitung investasi awal untuk close house kapasitas 45.000 ekor, itu kurang lebih 5 miliar, dengan proyeksi pendapatan per tahun adalah 15 miliar, serta proyeksi laba bersih tahunan adalah 3 miliar. Artinya dengan investasi 5 miliar, maka di tahun pertama kalau jalan usahanya dapat berjalan dengan lancar, itu laba bersihnya adalah 3 miliar, sehingga setelah dikurangi dengan kebutuhan pribadi si pemilik modal tadi, maka diperkirakan dalam jangka waktu 3 tahun dia sudah balik modal. Untuk investasi yang besar itu, yang sebesar 5 miliar itu, Anda jangan skeptis duluan atau merasa itu tidak mungkin Anda capai. Kembali lagi, rintis usaha tersebut melalui apa yang Anda punya dan skala yang disesuaikan dengan apa yang kita punya juga. Sekali lagi, saya berharap Anda tidak terlanjur putus asa melihat besarnya investasi di bidang ayam broiler, tetapi termotivasi bahwa bisnis ayam broiler ini adalah bukan bisnis yang kecil-kecilan, tapi memang bisnis yang berskala besar, maka perlu perhitungan yang sangat matang dalam melangkah dan melakukan usaha tersebut. Ya bisa saja Anda punya usaha lain dulu, tapi baru setelah akumulasi modal Anda memungkinkan, baru Anda masuk ke dunia ayam broiler. Sebagai informasi tambahan, sektor peternakan di Indonesia yang sudah bertransformasi menjadi industri adalah di bidang ayam broiler dan ayam petelur. Sementara sektor seperti ruminansia, sapi, kambing, domba itu masih dikelola secara tradisional dan pengolahan pasca panennya ya hanya sampai pada pemotongan dan penjualan daging segar. Kenapa sektor unggas, peternakan unggas ini disebut sudah memasuki fase industri? Karena semua pendukungnya, baik itu pabrik pakan dan produsen peralatan serta obat-obatan, sudah bertransformasi menjadi industri pakan dan industri obat-obatan serta peralatan unggas. Walaupun investasi awalnya besar, tetapi dengan kemajuan teknologi yang digunakan dalam pemeliharaan, diharapkan kegagalan dalam produksi dapat minimal. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sektor unggas ini adalah sektor yang besar membutuhkan modal karena pemeliharaannya pun berubah menurut perkembangan teknologi yang ada sekarang. Jadi jangan skeptis atau merasa putus asa. Di sisi lain, karena ini sudah masuk ke fase industri,
bukan lagi pengolahan secara tradisional, maka peluang pekerjaan di bidang industri ini tentu akan lebih banyak daripada bidang peternakan lainnya. Dan ini juga dapat menjadi langkah pertama Anda memasuki industri ini dengan bekerja di sebuah peternakan atau bekerja mengolah daging ayam secara tradisional, secara manual ya. Asal neraca pendapatan Anda itu positif, maka saya masih optimis Anda dapat mengumpulkan modal yang besar untuk masuk sebagai pemain di bidang industri unggas. Baiklah, terakhir kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama, prospek industri unggas ini cerah karena industri ayam broiler Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan dengan permintaan pasar yang tinggi. Kurang lebih 280 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan daging dan telur setiap harinya. Nah, untuk melaksanakan bisnis ayam broiler ini perlu strategi yang komprehensif. Jadi yang kedua kesimpulannya adalah diperlukan strategi yang komprehensif dalam menjalankan bisnis ini, baik dalam hal metode pemeliharaan maupun pasca panennya, sehingga perlu dijalankan strategi pemasaran yang komprehensif. Komprehensif di sini maksudnya menyeluruh, semua inovasi diterapkan, kemudian segala cara digunakan, mulai dari segmentasi pasar, kemudian penetapan harga, promosi, hingga distribusi hasil panen. Yang ketiga, bisnis ayam broiler ini investasi yang menguntungkan, ya. Walaupun investasinya sangat besar, ya, di mana analisis keuangan menunjukkan bahwa usaha pengolahan ayam broiler memiliki potensi keuntungan yang menarik bagi investor. Nah, di sini ada kata-kata investor. Ya mungkin saja yang menanamkan modal itu bukan Anda sendiri, tapi keikutsertaan beberapa pihak di mana Anda sudah memiliki kompetensi dalam pemeliharaan, sudah memiliki kompetensi dalam pemasaran, ataupun Anda bekerja sama dengan PT, maka investasinya dapat saja tidak dilakukan secara sendiri, tetapi gabungan modal beberapa orang, bisa saja kawan Anda. Demikian pertemuan pada hari ini. Untuk selanjutnya ada beberapa pemahaman konsep yang perlu Anda lakukan. Aktivitas belajar untuk menunjukkan pemahaman konsep Anda akan dibantu oleh Ibu Widya. Demikian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.